hatimu pernah terluka? Atau ada luka yang tersimpan di hatimu yang ternyata belum sembuh? Sama seperti tubuh yang bisa terluka, begitu juga hati kita. Hati bisa terlukai lewat hal-hal yang orang lakukan atau katakan kepada kita. Rasa sakit yang tak tertahankan, air mata yang terus tertumpah, menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah hati ini bisa sembuh? Seperti luka di tubuh kita yang dapat diobati, begitu juga hati kita. Luka bisa sembuh ketika kita mengenali dan mengobati luka kita dengan tepat. Tuhan tahu dan mengerti setiap luka yang kita rasakan, setiap hati yang hancur, dan setiap air mata yang tertumpah. Serahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan lukamu. Kita dapat dengan mudah mengenali luka yang ada di tubuh kita. Karena biasanya luka tersebut terasa sakit, bahkan bisa mengeluarkan darah sehingga kita perlu segera mengobatinya. Namun, bagaimana dengan luka yang terjadi di dalam? Apakah kita dapat mengenalinya dalam hidup kita? Yang lebih penting lagi, sudahkah kita mengobatinya? Walaupun tidak terlihat oleh mata, tetapi begitu penting untuk merawat luka yang ada di dalam. Berbeda dengan luka yang ada di tubuh, luka hati kita tidak dapat diobati hanya dengan pertolongan medis. Kita butuh pertolongan Tuhan untuk memulihkannya. Setiap luka yang telah disembuhkan oleh Tuhan mungkin meninggalkan bekas luka. Namun, biarlah bekas luka itu menjadi kesaksian kita untuk memuliakan namanya. Apa yang harus kita lakukan saat hati kita terluka? Sama seperti kita mengobati luka jasmani, penting untuk kita juga mengobati luka yang ada di hati kita. Bagaimana caranya? Pertama, membersihkannya. Setiap hati kita terluka, kita perlu membersihkannya dengan cara mengampuni. Mengampuni orang lain, mengampuni keadaan, bahkan mengampuni diri sendiri. Kedua, memberi obat. Saat hati kita terluka, sangat baik jika kita memiliki komunitas ataupun mentor yang benar yang bisa memberi nasihat serta mendukung kita menjalani masa-masa yang sulit. Ketiga, membalut luka. Kita membalut luka di tubuh kita agar luka tidak mudah terkena kotoran dari luar. Saat hati terluka, kita pun perlu membalut hati kita dengan firman Tuhan agar kita tidak mudah terpengaruh dengan keadaan di luar kita. Hai para wanita terkasih di dalam Tuhan, selamat bergabung di ibadah Gilgal Women Fellowship. Saya percaya hari ini kita akan diberkati. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama mau naikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Dia. Sebab Dia adalah Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Terima sukacita dari surga. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Yes, haleluya. Mari yang rindu menerima sukacita dari surga, kita naikkan dengan penuh semangat. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan. itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasanya. Ku dapat saksikan kuasanya, Yes. taklukkan badai
sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita semua. Mari kita nyanyikan kembali sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasanya. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Yes, mari kita angkat tangan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Katakan haleluya. Angkat tangan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah takkan semangatku. patah semangatku, Amin. Takkan hilang kekuatanku. takkan hilang kekuatanku. Yes. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu Tuhan. bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi kita semua. Sukacita surga Amin. nyata penuhiku. Yes, mari kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Mazmur 34 ayat 19 katakan, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hatinya. Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apapun keadaan hati kita saat ini, mungkin kita ada yang terluka, mari kita bawakan buat Tuhan, karena Dia ada bersama dengan kita. Dia ada dekat dengan hati orang yang terluka, yang jiwanya hancur tak bisa berkata. Dia ada. Dia melihat setiap tetesan air mata. Dia lihat setiap tetesan air mata yang tertumpah, setiap doa yang dinaikkan Dia dengar. Dia ada. Karena Dia Sang Pencipta. Karena Dia Sang Pencipta, karena Dia Sang Cinta, hati yang luka, jiwa yang hancur, Dia pulihkan.
Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dari hati kita. Percaya dengan iman. Katakan, Dia ada dekat dengan hati orang yang terluka, yang jiwanya hancur tak bisa berkata. Dia ada. Dia melihat kita. Dia lihat setiap tetesan air mata yang tertumpah, setiap doa yang dinaikkan Dia dengar. Dia ada. Karena Dia yang menciptakan setiap kita. Karena Dia Sang Pencipta, karena Dia Sang Cinta, hati yang luka, jiwa yang hancur, Dia pulihkan sempurna. Dialah sumber pengharapan. Amin. Dia yang pegang masa depan kita. Masa depan usahaku. Dia ada. Bagi setiap hati yang terluka. Karena Dia Sang Pencipta. Amin. Karena Dia Sang Cinta, hati yang luka, jiwa yang hancur, Dia pulihkan sempurna. Amin. Dialah sumber pengharapan. Jangan takut. Dialah yang pegang masa depan setiap kita. Yes. Masa depan usahaku. Dia ada. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu ada, mendampingi setiap kami, memulihkan setiap hati kami. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah pujian penyembahan kami. Haleluya, amin. Hari ini kita akan dilayani oleh seorang wanita yang luar biasa. Seorang istri dan ibu dari 3 orang anak. Beliau adalah salah satu pastor di GBI Gilgal. Mari kita berikan sambutan hangat untuk Pastor Vanda Kalangi. Selamat siang para wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat menikmati kebenaran-Mu. Biar kebenaran ini Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pegangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terima kebenaran ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, sesuai dengan judul yang ada pada saat ini, saya akan sharingkan tentang luka. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang luka, apa yang ada di dalam pemikiran kita atau apa yang terlintas di dalam pemikiran kita?
Ayo saya memberikan kesempatan bagi ibu-ibu untuk menjawabnya. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar tentang luka? Saya percaya ibu-ibu pasti berantusias menjawabnya, karena dari sini saya bisa merasa semangat daripada ibu-ibu untuk menjawabnya. Bahkan mungkin ada yang saya dengar jawabannya seperti begini, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah, memang luka itu mengakibatkan sakit. Kalau kita dengar kata luka, kita ingat perihnya itu. Kalau ingat kata luka, kita bisa bilang enggak kuat. Kalau kita ingat kata luka, kita bilang sakit sekali. Nah, luka tubuh kita bisa obati dengan cepat. Tapi bagaimana dengan luka yang ada di dalam hati kita? Yang disebabkan oleh berbagai pengalaman pahit yang kita alami dalam hidup kita. Perlakuan-perlakuan yang menyakitkan. Bahkan pengkhianatan-pengkhianatan yang dialami di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam masa pandemi ini, aktivitas kebanyakan terjadi di rumah. Dan saudara, mestinya hal-hal yang menyakitkan juga biasanya mesti menurun mestinya. Tetapi ternyata dalam situasi seperti ini, kami banyak mengkonseling setiap wanita, beberapa wanita, dan mereka merasakan bagaimana luka yang dalam ketika mereka ada di dalam pandemi ini. Luka yang diakibatkan oleh apa? Oleh pengkhianatan. Luka yang diakibatkan oleh perselingkuhan pasangannya. Saudara, dalam beberapa konseling yang kami layani, bagaimana mereka bercerita bahwa suami mereka berselingkuh dengan teman seprofesinya. Bagaimana bahkan suami ketika ada di dalam rumah pun masih bisa berselingkuh dengan pembantunya. Saudara, itulah luka-luka yang terjadi. Ada yang berselingkuh dengan teman online-nya bahkan. Saudara, ternyata luka itu bisa terjadi pada saat kita tidak duga sebelumnya. Nah, bagaimana kalau luka itu dibiarkan? Luka kalau dibiarkan artinya kita sama saja dengan membiarkan damai itu menjauh daripada hidup kita. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-147 ayatnya yang ketiga. Dia berkata, firman Tuhan berkata begini, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara, di sini Raja Daud punya sebuah kesadaran akan kemurahan Tuhan, bahwa kemurahan Tuhan itu menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut setiap luka yang ada. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyembuhkan luka itu? Ada beberapa hal yang saya akan ungkapkan kepada saudara pada siang hari ini. Bagaimana untuk menyembuhkan luka itu? Yang pertama, saudara, sadarilah bahwa engkau terluka. Raja Daud mengakui bahwa dia terluka di dalam Mazmur pasal yang ke-109 ayat yang ke-22. Sebab sengsara dan miskin aku dan hatiku terluka di dalam diriku. Raja Daud sungguh menyadari bahwa dirinya terluka karena keadaan yang ada. Saudara, kesaksian saya mau katakan kemarin, anak saya dia dia main-main dengan kursi dan akhirnya dia kena benturan kursi dan akhirnya jari yang ada di salah satu jari yang ada di dalam di kakinya itu kukunya copot dan setengah dari kuku itu dia terbuka dan akhirnya seperti luka berat dan kayak kepotong gitu, kuku dan dagingnya terpotong di ujungnya. Saudara, itu membuat dia kaget dan dia sadar bahwa dia terluka. Dia teriak, "Mama, aku terluka, aku berdarah." Saudara, dan pada saat itu dia bilang begini bahwa
berarti tidak boleh lagi main-main kursi. Sakitnya ini luka, aku nggak boleh lagi main-main kursi ini. Dan aku mulai menyadari kalau ada kursi itu didudukin, bukan untuk dimainin. Saudara, menyadari bahwa kita terluka akan membuat kita sadar area-area mana kelemahan kita, akan membuat kita berjaga-jaga atas segala yang kita lakukan dan buat agar luka itu tidak sesakit dan tidak separah. Dan saudara, permasalahannya kadang timbul adalah seperti begini. Kadang adalah pada saat kita terluka, seringkali kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang terluka. Sehingga kesadaran kita untuk mengubah sesuatu, mengubah keadaan, mengubah akibat daripada yang mengakibatkan luka itu tidak ada. Sehingga saudara, bisa terjadi kita tidak mau, kalau kita salah misalnya dalam hal itu, hanya kita tidak bertobat dalam hal itu, kalau kita tidak menyadari akan luka itu. Saudara, bahkan lebih parah lagi saudara gini, bahwa kita nyaman dengan hal itu, bahkan kita menikmati akan luka itu, bahkan saudara, karena luka itu sehingga cara hidup kita keliru akibat luka yang kita tidak sadari. Saudara, banyak anak-anak yang terluka ketika diperlakukan oleh orang tua mereka dengan menuntut mereka harus seperti ini, harus seperti ini, seperti kakakmu, seperti adikmu, seperti tetanggamu. Bahkan ada obsesi-obsesi diri kita yang mungkin tidak tercapai pada waktu yang dahulu, sehingga kita mau sodorkan itu kepada anak-anak kita, sehingga membuat anak-anak kita terluka. Saudara, tanpa kita sadari bahwa itu ada dalam kehidupan kita. Dan saudara, kalau kita sadari akan hal itu akan membuat kita lebih berbahagia dan lebih berwaspada dan lebih berhati-hati, bahkan untuk kehidupan diri kita sendiri, bahkan untuk lingkungan kita, bahkan untuk keluarga kita. Karena saudara, kalau kita berada dalam kenyamanan luka kita, maka saudara, cara hidup yang keliru itu akan terus ada bagi kita. Kita akan berkata begini, kalau orang tampar pipi kananmu, tonjok pipi kirinya. Kalau orang menyakitimu, sakiti dia. Kalau suamimu berbuat selingkuh, selingkuh juga. Kalau suamimu tidak bisa dipercaya, kamu juga berlaku yang sama. Saudara, itu kenyamanan-kenyamanan yang diciptakan ketika kita tidak menyadari bahwa kita terluka. Saya cuma mau ingatkan kepada kita pada siang hari ini, bahwa hati-hati dengan ikatan dosa, karena berawal dari luka hati yang kita tidak sadari. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, hati-hati bahwa ikatan dosa bisa terjadi berawal dari luka hati kita yang tidak kita sadari. Jikalau kita mau sembuh dari luka, sadarilah bahwa engkau terluka. Karena kesadaran akan luka akan bisa menjaga kita. Yang kedua adalah, kalau kita mau sembuh dari luka kita, jangan diamkan luka itu. 2 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai 22 dikatakan begini. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja, bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ayat yang ke-22 berkata begini, dan Absalom tidak berkata apa-apa kepada Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa adiknya. Ini satu cerita yang sangat luar biasa, bagaimana seorang Absalom, dia menyimpan sakit hatinya, dia menyimpan kebenciannya kepada saudara tirinya, kepada adik tirinya, saudara yang telah memperkosa adiknya. Dikatakan bahwa dia mendiamkan, dia tidak berbicara baik yang baik ataupun yang jahat kepada Amnon.
Saudara, beberapa tahun kemudian yang kita lihat apa yang terjadi di dalam firman Tuhan mencatat bagaimana Absalom akhirnya berkudeta dengan bapaknya. Mengkudeta bapaknya. Dia membunuh Amnon, saudara. Di tengah-tengah pesta yang ada yang dia adakan sendiri dengan niat-niat yang sudah dia rancang, dia membunuh Amnon di sana. Saudara, bagaimana kalau sakit hati itu didiamkan? Sakit hati yang didiamkan, saudara, akan mengakibatkan kebusukan di dalamnya. Saya waktu-waktu kemarin ketika kami mulai bersepeda, ya, pandemi ini kita ada bersepeda, dan kebetulan beberapa tahun itu saya sudah tidak bersepeda lagi, dan saya mencoba untuk memulainya kembali, saudara, untuk bisa bersepeda. Dan saudara, benar saya bisa bersepeda, dan tapi pada waktu itu beberapa kali saya jatuh. Dan pertama saya jatuh waktu menaiki jembatan yang ada di Pik 2. Pas turunan saya jatuh. Dan saya hitung ada 3 kali saya jatuh. Dan saudara, luka yang ada di kaki saya, pertama saya pikir lihat didiamkan saja, akhirnya sembuh sendiri, benar. Dan saudara, kedua demikian juga. Dan yang ketiga demikian juga, saudara. Yang ketiga kita lagi sepedahan di Bogor, tiba-tiba pas turunan itu gedebruk, saya juga jatuh, saudara. Dan saya pikir seperti yang lalu-lalu, waktu akan menyembuhkannya. Dan saudara, saya pikir seperti itu, ternyata kelihatannya di luar saya sudah sembuh, tetapi berjalan waktu berikutnya saya melihat pada saat-saat saya mau bangun, saya nggak bisa berlutut lagi. Saya tidak bisa, kalau duduk mau bangun saya sakit. Bahkan kalau naik mobil saya harus hati-hati waktu turun. Bahkan untuk naik tangga saya sudah nggak bisa lagi. Malam harinya saya begitu nyeri. Saya bilang kok lukanya nggak kelihatan, tetapi begitu perih kaki saya. Dan pada saat saya mulai merasakan sakit yang demikian, ada teman kita bilang, enggak, kamu harus pergi terapi, kamu harus terapi, kamu lihat kaki kamu, periksa di dalamnya, kamu nggak tahu, mungkin ada luka yang ada di dalamnya yang kamu nggak tahu, yang nggak kelihatan. Akhirnya singkat cerita, saya pergi berobat, terapi dan sebagainya, dan setelah saya berobat akhirnya saya sembuh. Saudara, ketika saya diamkan, itu semakin parah dan semakin parah. Saya mengingat lagi teman saya melihat orang tuanya lagi sakit, dan dia bilang sakit di kakinya itu sakit sekali. Dan pada saat itu saya lihat kakinya, kok kakinya tidak kelihatan ada lukanya, tetapi dia bilang sakit. Dan ternyata setelah pergi ke dokter mengatakan ini harus diamputasi karena sudah lama di dalamnya sudah busuk dan sudah tidak bisa dipakai lagi dan harus dipotong. Saudara, beberapa waktu lamanya mereka bilang memang sudah beberapa waktu lamanya kaki ini sudah dibilang bahwa harus diambil karena mungkin ada luka yang bisa membusuk di dalamnya, tetapi hanya tunda pertunda, dan akhirnya sampai merasakan sakit yang begitu parah, akhirnya kakinya harus diamputasi. Saudara, luka yang didiamkan lama-kelamaan itu akan membusuk, dan busuknya itu, saudara, akan mempengaruhi lingkungan. Busuknya itu tuh akan mempengaruhi sekitar. Kalau kita ada luka di dalam kita, lihat aja respon kita kepada suami, respon kita kepada anak-anak, respon kita kepada sekitar pasti akan berbeda. Ada bau-bau yang tidak sedap. Orang bilang mungkin tidak bisa tersalah, ngomong sedikit marah, tersinggung, dan sebagainya. Saudara, saya mau katakan bahwa ketika luka itu kita diamkan, tidak akan membawa faedah apa-apa di dalam kehidupan, tetapi luka yang dibawa di dalam hati kita, kepedihan, sakit hati, kekecewaan yang dibawa terus di dalam hati dan didiamkan terus-menerus, lama-kelamaan akan menggerogot kehidupan kita, sehingga tanpa kita sadari kita sudah ada di dalam perbudakan daripada rasa sakit itu, rasa sakit dan rasa luka itu, saudara. Saudara, orang bilang begini, saudara, kalau diam itu katanya emas. Benar, kalau diam adalah emas, itu pepatah katakan. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada siang hari ini,
tidak semua yang kuning itu emas. Saudara, ada yang kuning yang dikeluarkan dan harus dibuang ke jamban. Tidak bisa didiamkan. Saudara, mendiamkan luka sama saja dengan mempersilakan iblis, setan, membangun istananya di dalam setiap kehidupan kita dan menjadikan kita budak-budaknya. Saya mau katakan, mendiamkan luka dengan begitu lama, sehingga luka itu membusuk dan akhirnya kita dikerogoti oleh luka itu. Saudara, saya mau katakan, ketika luka itu disimpan, luka hati kita disimpan terus-menerus, itu sama aja dengan kita sedang mempersilahkan setan membangun istananya di dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara, dia menjadikan kehidupan kita adalah budaknya. Jangan diamkan luka itu. Terus kalau kita terluka, kita datang kepada Tuhan. Kalau kita terluka, kita harus bereskan luka itu. Kita harus bereskan, maka saya percaya damai Tuhan akan menguasai hidup kita dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, saudara, untuk menyembuhkan luka itu, libatkan Tuhan di dalam pemulihan itu. Orang yang terluka itu adalah orang yang robek jiwanya. Maka perlu Tuhan untuk menyembuhkan dia. Kita libatkan Tuhan untuk menyembuhkan sakit hati kita. Saudara, kadang ada luka yang kita bisa obati sendiri. Tetapi saudara, kalau luka itu terlalu dalam, kita butuh dokter untuk bisa mengobati luka itu. Dan saya mau katakan, kalau luka itu terjadi begitu dalam, di dalam kehidupan, di dalam hati kita, saya mau katakan saat ini, kita punya dokter di atas segala dokter, yang sanggup untuk memulihkan segala penyakit kita, yang sanggup untuk mengobati segala luka kita, yang sanggup membalut segala luka-luka hati kita. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang berkata bahwa dia mengasihi engkau dan mencintai engkau, dan dia mau untuk menyembuhkan engkau. Dia adalah Tuhan yang ada di dalam hidupmu hari ini. Ketika engkau berkata, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu, dengan sakit hati yang ada, dengan perlakuan-perlakuan yang menimbulkan sakit hati di dalam kehidupanmu, ingat engkau punya Tuhan. Libatkan Tuhan untuk penyembuhanmu. Kalau engkau sudah gak mampu, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, ini hatiku, ini hidupku, karena aku percaya. Tuhan berkata bahwa setiap orang-orang yang datang kepadanya dengan hancur hatinya tidak akan pernah dipandang hina oleh Tuhan. Pernyataan pengkhianatan mungkin terlalu menyakitkan. Perkataan yang tajam seperti silet, terlalu tajam sehingga menusuk hati yang paling dalam. Tetapi saya mau katakan kepada kita pada saat ini, bahwa orang yang terluka adalah orang yang sobek jiwanya, maka perlu Tuhan untuk campur tangan untuk menyembuhkannya. Datang kepada Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah memandang hina kita. Waktu kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita kelegaan dengan resep-resep yang sangat sederhana. Waktu kita datang kepada Tuhan, segala dokter melibatkan Tuhan dalam penyembuhan hati kita. Dia akan memberikan resep-resep yang sangat sederhana kepada kita, tapi resep yang sangat ampuh. Dia akan datang, Dia akan berkata kepada kita, ini resepmu, ampuni. Ampunilah mereka yang menyakitimu. Sebab pengampunan kepada mereka menyelamatkan jiwamu. Sakit hati kepada orang lain tidak akan pernah menghukum mereka, menghukum orang yang menyakiti kita. Tapi ketika engkau menyimpan sakit hati di dalam kehidupanmu, engkau sedang menghukum dirimu sendiri. Maka Tuhan bilang, lepaskan pengampunan. Itu resep yang Tuhan mau berikan kepada kita, yaitu mengampuni, maka engkau akan diampuni. Mengampuni, maka engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap lukamu, karena Tuhan ada dan Tuhan mengasihimu, dan Dia selalu mau untuk menyembuhkan setiap luka-lukamu. Wanita yang dikasihi Tuhan, hidup ini sangatlah rawan untuk bisa tersakiti dan dilukai. Tetapi selalulah ingat bahwa Tuhan punya cara untuk memulihkan kita.
Tuhan punya cara untuk dan peduli pada setiap luka kita, karena Dia bisa menyatukan kembali sehancur sebobrok apapun luka di hati kita. Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Sadarilah, apabila kita terluka, janganlah diamkan luka itu. Libatkan Tuhan di dalam penyembuhan itu. Percaya, dan saya terlalu percaya, tak ada luka yang tidak dapat disembuhkan. Tak ada hati yang mampu ditawan oleh iblis dengan segala luka yang ada, apabila kita melibatkan Tuhan dalam setiap luka yang kita hadapi. Amin. Dimanapun engkau berada ketika engkau terluka, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Pada saat engkau ada di rumah dan engkau berkata, Tuhan, ini aku wanita yang terluka, Tuhan berkata Dia mau menyembuhkan engkau. Tuhan, engkau melihat setiap wanita yang ada, mereka yang mengalami luka di dalam hati mereka. Mereka menyadari bahwa mereka terluka, dan mereka tidak mau mendiamkan luka itu, dan mereka mau melibatkan Tuhan dalam luka mereka, Tuhan, untuk pemulihan yang ada. Engkau Tuhan yang mengasihi mereka, dan Engkau Tuhan yang memulihkan mereka. Mereka akan melihat Tuhan menolong dan membebaskan mereka dari setiap luka yang ada. Aku berdoa Tuhan, pada saat ini, jamah setiap wanita yang terluka, bebaskan mereka dari luka yang ada. Izinkan mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat pemulihan terjadi bagi mereka di dalam nama Yesus. Amin. Wanita, ibadah GWF kita sudah selesai, dan saya akan berdoa berkat bagi setiap kita pada saat ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan yang memampukan dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan engkau. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang dan menjemput kita semua. Yang dipulihkan, yang disembuhkan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai berjumpa kembali. Shalom.